Halo guys, terima kasih banyak sudah kembali di channel ini. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Ya, video kali ini saya akan mengajak Anda diskusi seputar tentang channel YouTube atau seputar YouTube. Jadi ceritanya ya kebetulan ada beberapa teman yang bertanya masalah YouTube atau konten YouTube. Jadi kebetulan karena ada teman yang bertanya masalah konten YouTube atau seputaran YouTube ya, tentang kegiatan atau aktivitas saya lagi ngonten ya. Jadi ada beberapa teman ya yang nanya ke saya, ya Bang, ini ngonten nggak capek atau nggak keluarin banyak uang, jalan ke sana jalan ke sini ya. Juga ada juga orang yang bertanya, Bang, YouTube-nya sudah ngasilin uang belum ya. Dan banyak lagi pertanyaan ya dari teman-teman. Jadi saya perlu diskusi juga ya untuk teman-teman semua atau juga yang punya pengalaman, boleh nanti sharing di kolom komentar ya, untuk teman-teman yang sudah pro atau yang sudah senior atau juga teman-teman yang sama kayak saya yang masih pemula di YouTube ya, yang baru ngonten ya. Kita sharing ya, bisa diskusi juga nanti di kolom komentar. Apa juga ada orang yang bertanya sama pada Anda, sama seperti yang saya pertanyaan ke saya ya. Jadi dari pertanyaan yang saya dapat, jadi saya belajar bahwasannya banyak orang gagal bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mampu ya. Tapi pertama, banyak orang gagal itu karena malas mencoba, malas usaha, malas cari tahu ya. Jadi di awal belum dicoba, belum berusaha, sudah malas duluan, udah capek duluan, belum kerjain apa-apa sudah capek duluan ya. Terus yang kedua, banyak juga orang gagal ya. Memang kita melakukan sesuatu pasti pengen ada hasilnya. Tapi hasil itu tidak selalu diukur dengan materi atau nominal uang ya. Banyak juga orang gagal karena apa? Karena pada dasarnya sudah langsung ke hasilnya itu berupa nominal uang ya dan sebagainya. Jadinya orang berusaha, ambisi, pengen cepat-cepat tanpa melalui proses-prosesnya itu. Makanya banyak orang gagal pengennya lakuin sesuatu, ada hasilnya, ada uangnya, tanpa prosesnya gitu ya. Sebenarnya di YouTube juga nyari subscriber itu gampang, nyari 1000 subscriber itu gampang ya. Ini konten saya yang pertama ya, ini yang konten saya pertama. Oke. Dan yang sementara ini konten kedua. Dari YouTube juga saya belajar berproses ya, berproses dari nol ya. Dulunya juga saya tidak paham atau gaptek ya, tidak paham cara edit video, tidak paham bikin thumbnail, tidak paham, tidak tahu bikin teks di video, juga tidak paham bikin sound atau musik di video. Tapi karena saya belajar YouTube ya, jadinya saya tahu ya, memang tidak pro atau tidak sebagus orang lain, tapi setidaknya
paham atau bisa, ya, yang dari tadinya tidak tahu sama sekali, sekarang setidaknya punya basic lah, sudah punya dasar-dasar untuk edit video, ya, bikin suara, bikin teks. Itu juga sebenarnya hasil dari kita bikin YouTube, ya. Memang secara materi bukan, tapi secara ilmu jadinya kita manfaatnya kita dapat gitu, ya, kita dapat. Di konten YouTube saya yang pertama, yang subscribernya sudah 1000-an itu, saya banyak belajar juga nyari subscriber gampang, ya. Ya ibarat kata simpelnya, pokoknya kalau kita ketemu orang minta subscribe aja, ya, jalan aja, ya, nanti bisa 1000 juga, ya. Tapi pertanyaannya subscribe yang kita dapat ini yang 1000 produktif atau tidak. Dari YouTube juga saya belajar bagaimana cari subscribe yang produktif. Ya percuma kita punya subscribe 1000 atau lebih tapi tidak produktif, ya, tidak produktif. Mending kita belajar pelan-pelan, perbaiki konten kita, ya, perbaiki konten kita, nanti juga perlahan pasti subscribernya akan naik, ya. Karena banyak juga mungkin pengalaman, bukan cuma saya, atau mungkin teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama dengan saya, ya, setiap ketemu teman orang langsung minta subscribe, ya. Tanpa kita pikirkan ke depannya itu subscribe yang produktif atau tidak, suka dengan konten kita atau tidak, ya. Itu yang saya lakukan di channel saya yang pertama, di konten-konten channel saya yang pertama. Jadi subscribernya sudah 1000 tapi penontonnya tidak ada. Karena apa? Kualitas subscribernya tidak bagus, ya. Dari sana saya juga belajar, jadinya saya punya ilmu bagaimana caranya, ya, nyari subscriber yang produktif, ya, yang saat kita upload video ditonton balik, ya. Dari YouTube juga saya belajar bagaimana cara bikin video, buat konten bisa direkomendasikan YouTube, ya. Karena yang paling utama dalam YouTube ini, ya, itu paling penting adalah rekomendasi, ya, rekomendasi YouTube. Saat konten kita sudah direkomendasikan YouTube, pasti nanti view-nya bakalan naik sendiri, ya. Nah, ini ada beberapa konten saya yang sudah direkomendasikan YouTube. Dari konten sebelumnya, konten pertama tidak ada yang direkomendasikan YouTube. Karena apa? Karena di awal saya channel saya yang pertama itu, saya yang penting upload video aja, ya. Tapi karena saya belajar juga, saya banyak nonton YouTube juga, ya, banyak lihat-lihat di YouTube, ya, mana yang tutorialnya benar, mana yang tutorialnya salah, ya. Di awal saya banyak nontonnya salah, contohnya sub for sub tuh, saling subscribe, ya. Itu nggak penting sekali, ya, nggak penting sekali, ya. Karena apa? Karena nanti kita subscribe dia subscribe kita, tapi belum tentu juga saat kita upload video di berikutnya, belum tentu juga dia bakalan nonton konten kita, ya. Jadi yang paling utama juga di YouTube ini, kita itu buat video yang bermanfaat, yang ada manfaatnya, ya, yang ada manfaatnya. Tidak harus viral, tidak harus langsung penontonnya ribuan, puluhan ribu, tidak, ya. Tapi coba kita belajar, ya, bagaimana menyajikan buat satu konten yang punya manfaat, ya, punya manfaat, yang dimana nanti juga bakalan ditonton ulang di esok hari, ya. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun atau 10 tahun, ya, bakalan ditonton
bakalan ada manfaatnya juga ya. Ya. Jadi daripada kita lakuin hal-hal yang kurang bermanfaat ya, atau lakukan hal-hal yang salah ya, kayak sub for sub tadi ya, SS sampai 10 tukar dengan 10 subscriber ya, tapi yang 10-nya akun nggak jelas semua gitu ya, percuma ya. Mending kita nonton YouTube ya, tutorial yang benar, contohnya Den Jesse, tutorial Sugik. Masih banyak juga ya channel-channel yang menyajikan, banyak channel yang menyajikan tutorial yang benar ya. Kita nonton, setelah kita nonton ya, kita aplikasikan, kita praktekkan ya. Atau waktu kita pakai untuk belajar, memperbaiki konten ya, memperbaiki konten, contohnya menentukan kategori channel ya, atau menentukan judul yang tepat ya, atau belajar cara edit atau thumbnail ya, atau belajar di YouTube juga belajar baca analisanya juga ya, kira-kira penonton kita sukanya konten seperti apa ya. Masih banyak yang perlu kita pelajari ya. Jadi tidak usah buru-buru ya, tidak usah buru-buru langsung subscribernya naik gitu, view-nya naik gitu ya. Berlahan saja, tapi konsisten upload video ya. Setelah upload video, pelajari ulang ya, mana yang kurang diperbaiki ya. Ya, untuk teman-teman juga boleh saling diskusi juga ya, punya pengalaman yang sama dengan saya ya, yang punya pengalaman mungkin banyak menghabiskan waktu bikin konten ya, tapi salah ya. Dulunya juga saya begitu, bikin konten yang penting ada kontennya, upload, rupanya tidak punya manfaat. Karena apa? Karena tidak memperhatikan baik penentuan judul ya, supaya video yang tadi kita mau upload, konten yang mau kita upload bisa direkomendasikan YouTube ya. Oke, buat teman-teman ya, nanti untuk selanjutnya ya, yang mau diskusi juga ya, silakan tinggalkan komentar, kira-kira nanti kita diskusi apa lagi ya, untuk saling berbagi ilmu ya, saling bertukar pikiran ya. Mungkin pengalaman teman-teman juga ya, khususnya yang YouTuber pemula yang sama dengan saya, mungkin punya pengalaman yang baru, bisa sharing juga ya, saling memberikan solusi ya, supaya kita bisa sama-sama berkembang ya, bisa sama-sama maju ya. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang sudah menonton video ini ya. Bila video ini bermanfaat, boleh di subscribe ya, boleh di like atau di share ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di konten berikutnya.